Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau mengangkat kami, melayakkan setiap kami menjadi anak-Mu yang selalu Engkau perhatikan dan Engkau pelihara. Tuhan, kami ada pada pagi hari ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kami hanya dapat membalas kasih Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, memberikan hati kami untuk menyembah memuji Tuhan. Dan kami menyembah, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berbicara bagi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Bahkan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata bagi setiap kami. Hati kami menjadi tanah yang baik. Benih yang ditabur pada pagi hari ini bisa bertumbuh menghasilkan buah. Hidup kami menggenapi firman Tuhan. Hidup kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, tempat di mana kami ada pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa Bapak Saudara? Iya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, Bapak Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan saya bisa melayani. Dan terima kasih untuk koordinator ibadah doa pagi yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi ini. Saya beri judul berdiri di tengah badai. Katakan bersama-sama. Mari Bapak Saudara kita buka sebuah ayat yang sangat populer di dalam kekristenan, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Kita akan merenungkan bagian ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Paulus menuliskan di dalam suratnya 1 Korintus pasal 10 ini, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara baca keseluruhan perikop itu berbicara tentang orang Israel sebagai peringatan yang keras kepada jemaat di Korintus. Bapak Saudara mungkin sudah sering kali mendengarkan khotbah tentang jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang memang bermasalah, Bapak Saudara. Hampir semua masalah-masalah gereja dewasa ini, akhir zaman ini, sudah dilakukan, dialami oleh jemaat di Korintus, Bapak Saudara. Mulai dari percabulan, perzinahan, penyembahan berhala, perpecahan. Banyak hal, Bapak Saudara, masalah karunia, bahasa roh, apalagi bahasa roh gitu kan ya. Sampai sekarang orang-orang di antara orang-orang Kristen itu pun masih berdebat masalah bahasa roh. Orang-orang di Korintus itu sudah mengalami itu semua, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, jadi ketika Paulus menuliskan 1 Korintus pasal 10 ini, dia mengatakan bahwa perhatikan orang Israel. Orang Israel menjadi peringatan bagi engkau. Karena orang-orang di Korintus itu, Bapak Saudara, mulai jatuh ke dalam penyembahan berhala. Makanya di ayat 14 dikatakan demikian. Di ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Orang di Korintus mulai berpaling daripada Tuhan, mungkin karena mereka mengalami banyak masalah dalam hidup mereka, sehingga mereka berkata, Tuhan mati, Tuhan tidak ada. Ayo kita buat sebuah atau sesosok pribadi yang akan kita sembah. Mereka ikut ke dalam ritual atau ikut ke dalam budaya orang-orang di Korintus pada waktu itu yang syarat dengan penyembahan berhala, Bapak Saudara. Jadi si Paulus ini mengatakan, kalian kalau nyembah berhala, perhatikan orang Israel. Begitu banyaknya mereka Tuhan pimpin keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Perhatikan, yang mati sangat banyak. Lebih sedikit yang masuk ke tanah Kanaan daripada yang mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka berpaling dari Tuhan. Padahal dikatakan Paulus di dalam ayat-ayat sebelumnya, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi mereka. Mereka itu dilingkupi oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Apalagi yang kurang? Bapak Saudara, seringkali kita sebagai manusia pun merasa Tuhan kurang baik. Kita ini nggak bisa memahami seberapa dalamnya kasih Tuhan, Bapak Saudara. Kita ini nggak bisa menilai seberapa baiknya Tuhan, nggak bisa. Apalagi kita berkata Tuhan tidak adil. Loh, kita ini nggak bisa mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, nggak bisa. Nah, Bapak Saudara,
Kalau kita perhatikan berita-berita di akhir-akhir ini, Bapak Saudara, dikatakan bahwa 3 sampai 4 minggu, 4 minggu sampai 8 minggu ke depan, COVID-19 dengan varian Omikron memuncak di Indonesia. Berkaca dari apa yang terjadi di negara-negara lain yang semakin hari semakin naik kasusnya, Bapak Saudara. Prediksi, kalau kita dengar, semua itu membuat kita takut, ya kan Bapak Saudara? Membuat kita takut. Terjadi gempa, terjadi bencana alam kemarin, terjadi tabrakan beruntun di Kalimantan Timur, Bapak Saudara mungkin tahu ya. Sebuah tronton yang sedang melaju, katanya sih jalannya agak menurun gitu, tapi memang tidak terlalu turun, Bapak Saudara. Mungkin agak menurun. Lalu katanya remnya blong, disapu semua kendaraan di depannya, Bapak Saudara. Mobil, motor, ada banyak yang meninggal dan banyak yang luka. Kalau nggak salah 5 orang meninggal katanya. Yang lain luka-luka, Bapak Saudara. Banyak hal yang kita lihat terjadi di sekitar kita, tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Bapak Saudara, Paulus berkata, pencobaan yang apa? Yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kita akan melihat, Bapak Saudara, apa yang membuat kita kuat berdiri teguh di tengah badai. Badai boleh terjadi di sekitar hidup kita ini, Bapak Saudara. Masalah-masalah terjadi yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya, terjadi. Tapi Tuhan membawa kita terbang tinggi mengatasi setiap masalah hidup kita. Dan kita dapat berdiri teguh di tengah badai, Bapak Saudara. Nah, apa yang membuat kita dapat teguh berdiri di tengah badai? Bukan kemampuan kita. Karena kita manusia pada dasarnya ciptaan yang lemah, yang tidak ada apa-apanya, Bapak Saudara. Yakobus berkata, kita ini seperti uap yang sebentar hilang. Di dalam bagian lain dikatakan, kita ini seperti bunga rumput, pagi masih indah, cantik, sore itu sudah layu, Bapak Saudara. Gak ada yang tahu, Bapak Saudara, ya kan, seberapa lama kita hidup di dunia ini. Kita ini hanya ciptaan yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab siapakah manusia? Siapakah kita? Kita sangat-sangat terbatas. Bapak Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama apa yang membuat kita dapat berdiri teguh. Yang pertama, bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan biasa. Tuhan mengizinkan pencobaan yang biasa. Perhatikan, Bapak Saudara, yang saya katakan, Tuhan mengizinkan pencobaan yang biasa. Dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, dijelaskan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan mengizinkan. Tuhan tidak pernah, Bapak Saudara, memberikan atau mencobai kita. Yakobus berkata, ketika engkau dicobai, jangan sekali-sekali berkata, pencobaan ini dari Tuhan. Dari Tuhan, sebab Tuhan tidak dapat dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Dalam bahasa asli sebenarnya dikatakan demikian. Tuhan itu tidak bersifat cobaan. Yang namanya cobaan itu tidak bisa bersinggungan dengan Tuhan. Sebab dia atributnya kasih pada dasarnya. Sama seperti dosa. Dosa itu tidak bisa bersinggungan dengan Allah kita. Dia Allah yang kudus. Gak bisa. Bertentangan dengan atributnya. Sama dengan pencobaan, Bapak Saudara. Pencobaan pun bagaimana mungkin Tuhan mau memberikan pencobaan kepada kita. Sementara Tuhan sendiri tidak bersifat cobaan, kata Yakobus di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 13. Nah, Bapak Saudara, jadi ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita nggak bisa berkata, ini dari Tuhan, Tuhan kenapa engkau begitu kejam? Ya kan, Tuhan mengapa engkau memberikan ini pada dalam hidupku? Aku sudah berdoa sekian lama, berpuasa sekian tahun, Tuhan tidak menjawab. Kenapa? Masalah silih berganti. Datang dalam hidupku, engkau tidak ada dan sebagainya. Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai kita, dia hanya mengizinkan. Tadi perhatikan. Izin yang Tuhan berikan ya kepada pencobaan untuk datang menghampiri kita, Bapak Saudara. Itu tujuannya bukan untuk menghancurkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, tetapi apa? Untuk memurnikan kita semua. Amin, Bapak Saudara. Memurnikan saudara dan saya. Dikatakan Paulus, pencobaan yang kamu alami, yang Tuhan izinkan tadi, pencobaan Pencobaan yang Tuhan izinkan itu, Saudara, perhatikan katakan kiri kanannya, biasa kok. Dalam bahasa Inggris dikatakan, nanti Saudara bisa baca, common to man. Common itu umum, lumrah kepada manusia. Bahasa Yunaninya lebih bagus, anthropinos. Maksudnya bersifat manusiawi. Jadi pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Saudara, itu memang pencobaan masalah-masalah yang memang untuk tarafnya manusia. Saudara ngerti maksud saya? Jadi yang cocok untuk manusia, biasa, common to man. Bapak Saudara, makanya kita jangan berkata, Tuhan, pencobaan ini terlalu berat bagiku, masalah ini terlalu berat. Enggak bisa. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang besar. Mungkin karena kita yang lemah, Bapak Saudara. Sehingga kita berkata, terlalu
berat, terlalu besar masalahku. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan menegaskan, semua masalah yang kita hadapi dalam hidup adalah masalah yang biasa, Bapak Saudara. Biasa. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, jangan takut dan jangan gentar. Jangan khawatir yang berlebihan tentang segala sesuatu masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Saudara dan saya. Meskipun kadar masalah si A, si B, dan si C beda. Karena memang mungkin kekuatan si A, si B, dan si C berbeda. Iya kan Bapak Saudara? Berbeda. Jadi, bagi saya, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya ini memang cocok untuk saya. Bagi istri saya mungkin ada masalah, cocok untuk dia. Bagi keluarga saya mungkin ada masalah, cocok bagi mereka. Pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan yang lebih tahu kemampuan kita. Amin, saudara. Makanya ketika saudara mengalami masalah pergumulan dalam hidup, jangan bilang Tuhan lalukan pencobaan ini. Katakan Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Amin, saudara. Berikan aku kemampuan untuk bisa menanggung semua ini Tuhan. Aku pasti bisa. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Saudara, jadi jangan pernah merasa masalah Bapak Saudara itu besar, bahkan mengalahkan Tuhan. Kalau fokus kita masalah, ya pasti iblis akan mempengaruhi pikiran kita akan mulai bekerja, mempengaruhi hati kita, dan berkata, wah Tuhan ini nggak ada nih, Tuhan ini nggak baik nih. Kok tega melakukan ini kepadaku? Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita tetap minta hikmat daripada Tuhan. Dikatakan Yakobus pasal 1, ayat 2-5, saudara kalau baca, saudara dikatakan demikian. Kalau ada orang kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Itu dalam konteks masalah. Kalau saudara punya masalah, itu minta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita ini tidak salah dalam mengambil keputusan dan jangan sampai keliru melangkah. Amin, saudara. Karena kalau kita salah mengambil keputusan, saudara, maka kita akan menyesal kelak di belakang sana. Jadi oleh sebab itu mari, dikatakan Yakobus, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, saudara, maka kita apa? Kita bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, saudara. Yang penting itu, karena ada tujuan yang mulia, ada berkat di balik beban-beban yang Tuhan berikan bagi kita, setiap kita. Amin, saudara. Ada berkat di balik itu semua, ya kan? Tuhan bisa mengubah beban menjadi berkat. Nah, tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan melalui masalah dalam hidup kita. Saya percaya kita akan tetap bersyukur. Kita tetap bersuka cita, amin saudara, apapun yang terjadi. Seperti Paulus, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Paulus menghadapi masalah yang tidak enak, saudara. Masalah Paulus itu luar biasa kalau saudara baca dalam surat 2 Korintus. Di dalam surat 2 Korintus dia itu jelas-jelas menulis semua masalah-masalahnya dia. Meskipun ada di surat lain. Kenapa? Karena memang dalam surat 2 Korintus itu dia ingin menegaskan kembali kepada orang di Korintus. Kok kalian percaya sih kepada guru-guru palsu? Kok kalian meragukan kerasulanku sih? Kok kalian meragukan aku menolak aku sebagai gurumu sih? Karena orang di Korintus mulai meninggalkan Paulus dan tidak percaya kepada Paulus. Paulus berkata, aku perhatikan aku sudah mengalami ini, aku mendapatkan ini dan itu. Paulus terpaksa. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, perhatikan ketika kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 21. Ya. Bapak Saudara, kalau kita sekarang ini masih mengalami masa pandemi COVID-19, Bapak Saudara, yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita tetap harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk kita oleh pemerintah kita, amin Bapak Saudara. Ya kan, banyak orang yang mokong, orang yang bebal gitu kan ya. Nggak ada itu, nggak ada ini. Firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita untuk menaati pemerintah, karena itu semua ditetapkan oleh Tuhan. Itulah hikmat kita, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan berkata, nggak ada itu, nggak. Kita sembarangan, kita nggak mau jaga kebersihan, kita tidak mau menerapkan protokol kesehatan misalkan. Bapak Saudara, itu bahaya. Itu tidak punya hikmat. Firman Tuhan berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kepada kaisar, kepada pemerintah kita berikan hormat kita mungkin, ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang berhikmat, sebab pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu pencobaan biasa. Yang kedua Bapak Saudara, apa yang membuat kita dapat berdiri teguh di tengah badai? Dikatakan begini, kalimat berikutnya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Yang kedua yang membuat kita mampu berdiri di tengah badai adalah Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Amin Bapak Saudara. Dikatakan dia tidak akan membiarkan kamu live alone. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri Bapak Saudara. Enggak pernah. Janji Tuhan, Immanuel, dia ada di tengah-tengah kita, dia ada bersama dengan
Bapak Saudara, kalau Tuhan bersama dengan kita, apalagi sih yang kita takutkan? Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, yang berdaulat, berkuasa atas segala sesuatunya. Apalagi yang kita takutkan? Yang membuat orang takut, Bapak Saudara, itu karena dia kurang mempercayai Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dekat, intim dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, Bapak Saudara, maka dia akan percaya. Dia akan tetap melangkah dan dia tidak akan pernah putus asa, Bapak Saudara, hilang pengharapan. Seberapa besar Bapak Saudara mengerti kasih Tuhan, maka itu akan menentukan seberapa besar hidup saudara yang saudara berikan kepada Tuhan. Orang yang menyembah atau beribadah secara setengah-setengah, itu mungkin karena dia hanya memahami kasih Tuhan dengan setengah-setengah, Bapak Saudara. Sehingga ibadah, pelayan itu setengah-setengah. Kalau kita sadar betapa besarnya kasih Tuhan, Bapak Saudara, saya percaya hidup kita berikan kepada Tuhan. Kita total untuk Tuhan, kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jadi seberapa besar pemahaman saudara tentang kasih Tuhan kepada kita semua, itu terlihat dari apa yang saudara lakukan pada Tuhan. Di gereja misalkan, kelihatan Bapak Saudara. Orang yang hanya hadir, duduk, memanasi bangku gitu kan ya. Itu karena mungkin dia tidak memahami, tidak mau tahu tentang kasih Tuhan. Tapi kalau orang memahami karena begitu besar kasih Allah, saudara bisa mengerti nggak kasih Allah? Nggak bisa, kita nggak bisa. Hanya sebatas yang ditulis di Alkitab aja, karena begitu besar. Kata besar, oh besar. Tapi tak ada kata-kata yang bisa digunakan untuk melukiskan betapa luas besarnya kasih Tuhan, Bapak Saudara. Nggak bisa. Bahasa manusia terbatas. Tuhan meminjam bahasa manusia. Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi tidak ada orang yang bisa memahami bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sampai dia berikan anak yang tunggal bagi saudara dan saya. Bapak Saudara yang terkasih, ada sebuah slogan, ya sekaligus anthem klub sepak bola Inggris, yang Liverpool. Yang mungkin suka sepak bola. Katanya begini, you will never walk alone, gitu kan ya. Jadi Bapak Saudara, dalam sebuah wawancara, pelatih dan pemain Liverpool merasa sangat bergairah ketika apa? Ketika pendukung mereka menyanyikan lagu itu, you will never walk alone. Kamu nggak akan pernah jalan sendiri. Jadi ketika Liverpool bermain, seringkali supporternya Bapak Saudara menyanyikan anthem mereka, lagu mereka, gitu kan ya. Kamu nggak pernah jalan sendiri. Artinya ada banyak pemain di tribun gitu loh. Ada ribuan orang yang juga ikut bermain mendukung mereka di lapangan yang ada 11 orang itu, Saudara. Itu membuat mereka semakin bersemangat, bergairah. Kalau saudara sadar engkau tidak pernah jalan sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kenapa kita malas berlomba, kita ogah-ogahan? Ibrani berkata demikian, Saudara. Kita ini banyak saksi. Ibrani pasal 12, kita ini banyak saksi. Saudara ngerti maksudnya? Saksi itu apa? Dalam Ibrani pasal 11 itu banyak saksi-saksi iman kan? Saksi-saksi iman, entah si Daud, entah si Samuel, entah si Abraham dan sebagainya. Dikatakan dalam pasal 12 selanjutnya, kita ini banyak saksi seperti awan mengelilingi kita. Artinya saudara di dunia ini tidak sendiri. Bukan hanya Tuhan yang melihat kita, ada saksi-saksi bapak-bapak iman yang melihat kita, Bapak Saudara. Menyaksikan kita sedang berlomba di dunia ini, Bapak Saudara. Saya pernah mungkin menceritakan sebuah kisah. Saya suka sepak bola, Bapak Saudara. Suatu ketika saya SMP, saya masuk klub sepak bola di Kota Dumai, Bapak Saudara, namanya Elang Mandiri. Saya ingat Elang Mandiri. Waktu itu saya minta posisinya gelandang. Gelandang itu di tengah-tengah, Saudara ya. Bukan gelandangan, di tengah-tengah, Saudara. Tapi karena saya ini satu-satunya orang Kristen saya, Saudara. Yang lainnya non-Kristen. Jadi ya minoritas gitu kan ya. Saya gelandangan, tiba-tiba saya minta gelandangan, ditarik jadi back. Udah back cadangan lagi. Apa nggak ngenes, Saudara? Sudah back cadangan. Back itu kan jarang terkenal gitu ya. Yang terkenal kan gelandangan, gelandang atau apa? Striker gitu kan yang biasa terkenal kan. Saya sudah ingin gelandang, sudah didaftarkan gelandang, sudah latihan sebagai seorang gelandang, tiba-tiba teman saya back itu cedera, saya digantikan, Bapak Saudara. Jadi back kanan, Bapak Saudara. Itu di pinggir sekali, Bapak Saudara, di belakang. Wah, ini bagaimana nih gitu kan ya. Tapi saya lakukan, Bapak Saudara. Ketika bertanding itu, Bapak Saudara, ternyata tanpa saya sadari, papa saya itu dan adik-adik saya itu datang, Bapak Saudara. Itu pertama kalinya. Nggak pernah mereka datang, Bapak Saudara. Lihat saya bertanding itu nggak pernah. Bapak Saudara tahu? Karena saya tahu papa saya datang, ternyata ada di penonton itu ada papa saya dan adik saya nonton saya, Bapak Saudara. Wah, walaupun saya jadi back, saya lakukan dengan baik-baik, Bapak Saudara. Saya jadi semangat, Bapak Saudara. Skill yang nggak pernah saya tahu tiba-tiba muncul di lapangan gitu kan ya. Kok bisa begini gitu kan? Karena mungkin saking semangat, Bapak Saudara. Saya semangat, Bapak Saudara. Mungkin kadang-kadang sampai saya harusnya di belakang back jadi sampai ke depan gitu kan ya. Saking semangatnya. Kamu kan back harusnya ke belakang atau teman gitu ya. Mungkin karena saking semangatnya sampai saya rebut posisi teman gitu kan. Ini yang saya katakan, Bapak Saudara. Ketika saudara sadar Tuhan itu menyaksikan kita, melihat kita sedang bertanding di dunia ini, Bapak Saudara. Dan Tuhan menanti memberikan hadiah mahkota kepada kita. Harusnya kita tetap semangat dan tidak putus asa.
Sebab ada Tuhan yang menyaksikan saudara dan saya. Sekarang ini apa yang kita lakukan. Amin saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Dunia boleh tidak menghargai saudara dan saya. Keluarga kita mungkin boleh mengabaikan kita. Orang-orang mungkin boleh mencaci kita. Tapi Tuhan tetap menganggap kita berharga di mata Dia. Itu yang penting, saudara. Jangan izinkan orang mempengaruhi saudara, hidup saudara. Ketika saudara sudah memang benar-benar hidup di dalam Tuhan, banyak orang yang menilai negatif tentang saudara. Jangan pernah mau dipengaruhi oleh penilaian orang. Sebab hidup kita dinilai oleh siapa? Tuhan yang berhak menilainya. Itu yang paling penting. Saudara tanya, apakah aku melakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Amin, saudara. Aku melakukan ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Ketika kita bertanya begitu, saudara, saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan pasti berhati-hati. Kita enggak sembarangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22, bagian ini sudah pernah saya bacakan juga ketika saya menyampaikan firman Tuhan di doa pagi tentang arti kehadiran Tuhan. Dikatakan begini, Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat bertahan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan saudara. Dan ini pun dikutip oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 10. Di dalam ayat 1 sampai ayat 9. Saudara nanti bisa baca. Dia katakan, perhatikanlah orang Israel, apa kurangnya Tuhan? Ada lagu, apa kurangnya aku gitu ya, bukan. Apa kurangnya Tuhan itu apa, saudara? Sudah begitu sempurna Tuhan menyertai, tapi orang Israel perhatikan, berpaling dari Tuhan hingga mati. Sebagian besar dari mereka mati binasa. Jangan kamu seperti itu. Itu yang diperingatkan Paulus kepada jemaat Korintus. Jangan sampai kamu seperti itu. Perhatikan Tuhan tidak meninggalkan kamu. Jangan sampai jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jangan sampai lari dari Tuhan, saudara. Saudara, mari hari-hari ini kita mau meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahwa saudara ada sebuah kisah, seorang pria yang sedang mengayuh sepeda, kalau di sini disebutnya sepeda ontel gitu, saudara ya, mengayuh sepeda menaiki sebuah bukit, saudara. Jadi ketika dia mengayuh sepeda itu karena jalannya menanjak gitu, saudara, lalu dia pasti harus berupaya sekuat tenaga untuk mengayuh sepeda, saudara. Kalau kita naik kendaraan bermotor lebih mudah gitu kan ya. Tinggal injak gas, saudara gitu kan ya. Nah, celakanya saudara, ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk mengayuh sepeda, masalahnya angin pun bertiup dari puncak ke lereng. Dari puncak bukit ke lereng bukit itu angin bertiup kencang. Waduh, ini sudah jalan menanjak, bersusah payah ditambah angin juga tuh dari atas, saudara. Dari bukit, dari lereng ke lembah. Lalu Bapak Saudara, bisa dibayangkan enggak bagaimana perjuangan pria itu untuk sampai ke puncak? Nggak lama, ada sebuah tram yang juga akan naik, saudara. Tram itu ya semacam pick up atau truk gitu, saudara ya. Nah, jadi ketika tram itu tepat di sampingnya, saudara, dia meraih bagian belakang tram itu. Kayak mobil pick up, baknya dipegang, saudara. Nah, ketika dia pegang bagian belakang dari tram atau truk itu, saudara, maka dia tidak perlu lagi mengayuh sepeda dengan susah payah dengan trek yang menanjak dan ada angin yang dari depan itu, saudara, dia nggak perlu lagi. Dia dapat sampai di puncak bukit dengan lega. Kenapa? Karena dia pegang, saudara, siapa yang saudara pegang? Jabatan saudara kah? Harta saudara kah? Orang-orang di sekitar saudara yang saudara anggap hebat kah? Itu semua terbatas dan akan hilang. Tapi kalau saudara pegang Tuhan, setinggi apapun dakian kita, saudara, bisa kita sampai di puncak, amin, saudara. Jadi yakinkan, hari ini putuskan aku mau pegang Tuhan. Gandol, orang bilang gandol. Gandol ya, benar ya. Saya ini kan nggak pintar bahasa Jawa, saudara. Cuma orang sering mendengar gandol gusti katanya. Gantung gitu ya, gantung pegang gitu kan ya. Kalau saya salah, tolong dikoreksi karena saya nggak ngerti bahasa Jawa, saudara. Saya lebih ngerti sedikit bahasa Yunani daripada bahasa Jawa gitu kan ya. Oke, saudara. Jadi ya, siapa saudara pegang? Siapa? Apakah saudara tetap berpegang pada diri saudara? Saudara tetap berkutat dengan masalah saudara? Saudara nggak pernah mengulurkan tangan minta tolong Tuhan. Pegang tanganku. Dan saudara datang kepada Tuhan. Yang mana saudara lakukan? Saya percaya jemaat-jemaat di sini pasti berpegang pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di samping kita bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Waktu saya tidak banyak, saudara.
Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa berdiri teguh di tengah badai? Yang ketiga dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Yesus atau Tuhan akan memberikan jalan keluar. Make a way to escape. Membuat sebuah jalan untuk kita itu bisa keluar, bisa lewat Bapak Saudara. Dari pencobaan-pencobaan tadi. Sehingga apa dikatakan? Kamu dapat menanggungnya, to endure. Jadi Tuhan, ketika kita tadi kan Tuhan pertama, Tuhan izinkan masalah yang biasa. Kedua, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Yang ketiga, ketika Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jalan keluar untuk apa, saudara? Untuk menghindar atau menanggung? Untuk menanggung kan? Masalah yang Tuhan izinkan, saudara, itu bukan untuk kita hindari. Perhatikan, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung, to endure, untuk apa ya? Menyelesaikannya. Jadi throughout, Bapak Saudara, kita bisa menerobos masalah, kita bisa menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dalam bahasa aslinya berkata demikian. Saya bacakan, Bapak Saudara. Bahasa ini saya terjemahkan dari bahasa Yunani ya, berkata demikian. Kalau ini bahasa Indonesia, ini untuk mempermudah kita memahaminya. Secara harfiah berkata begini. Tetapi Tuhan akan menyediakan pencobaan bersama dengan jalan keluarnya. Perhatikan. Tuhan menyediakan pencobaan bersama apa? Jalan keluarnya juga supaya kamu dapat menanggungnya. Perhatikan. Ketika saudara diizinkan Tuhan mengalami masalah, maka dengan itu Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluar. Orang bilang pakai 2 in 1. Perhatikan saudara. Ini dalam bahasa asli dikatakan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah, ternyata Tuhan juga sudah memberikan jalan keluarnya. Jadi setiap masalah yang saudara hadapi, saudara, itu Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi saudara dan saya. Itu sebuah paket yang lengkap, itu sudah satu paket. Pencobaan jalan keluar, ini sudah satu paket, Bapak Saudara. Itu dikatakan dalam ayat ini, Bapak Saudara. Tapi kita seringkali nggak ngerti kan jalan keluar kita kan? Nggak tahu kan? Kenapa? Mungkin karena kita nggak dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Oh iya, ternyata maksud Tuhan ini, jalan keluarnya seperti ini. Bapak Saudara, jadi Tuhan mengizinkan pencobaan dan jalan keluar ini menjadi satu paket yang nggak bisa kita pisahkan, Bapak Saudara. Perhatikan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita bukan untuk menghindari masalah, tetapi untuk menghadapinya, menyelesaikannya. Selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita selaraskan hati kita, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang penting, Bapak Saudara. Orang di luar sana mungkin berlomba-lomba untuk mencari-cari kekayaan, mencari kenikmatan dunia, mencari kemuliaan dunia. Tapi mari kita orang-orang pilihan Tuhan, Bapak Saudara. Kita mengutamakan, carilah kerajaan Allah dan semua yang kita butuhkan. Tuhan pasti berikan bagi setiap kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka percayalah bahwa masalah apapun termasuk badai COVID-19, entah apapun variannya, ya kan, sampai sekarang ini Omicron, mungkin nggak tahu sampai nanti, mungkin sampai di Omega, saya nggak tahu gitu kan, Bapak Saudara ya. Itu semuanya di luar kemampuan kita. Apapun itu, badai apapun, Bapak Saudara, yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa itu pun akan berlalu. Dan bagian kita tetap berharap dan kuatkan hati saudara. Amin, Bapak Saudara. Ayat terakhir, Mazmur 62 ayat 1. Daud berkata demikian, Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dekat dengan Tuhan, saya percaya akan mendapatkan ketenangan. Ketika saudara mulai jauh dari Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, itu yang akan menguasai hidup saudara. Putuskan hari ini, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Sebab hatiku tenang, dekat dengan Tuhan. Amin firman Tuhan.